Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di Asesmen 5 Seleksi Calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, saya akan memaparkan materi terkait etika. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Anissa Sulistia. Saya merupakan salah satu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lombok dan saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Pemaparan yang pertama yaitu tentang pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana kita harus hidup. Ini berfokus pada pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus bertindak, berdasarkan nilai dan norma moral. Etika juga dikenal sebagai moralitas dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengarahkan perilaku kita dan memandu keputusan kita. Etika telah ada selama ribuan tahun dan telah dipelajari oleh berbagai budaya dan tradisi. Teman-teman semua sudah tahu apa pengertian dari etika? Kita lanjut ke beberapa etika yang terkenal, termasuk yang pertama etika utilitatis, yang berfokus pada mencapai kebahagiaan maksimal bagi sekelompok orang terbesar mungkin. Yang kedua, etika deontologi, yang berfokus pada mengikuti seperangkat aturan atau hukum moral. Dan yang ketiga, etika virtu, yang berfokus pada mengembangkan karakter dan kepribadian yang baik. Lanjut. Etika memiliki implikasi untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, politik, dan hubungan pribadi. Ini juga memainkan peran penting dalam membentuk hukum dan kebijakan sosial. Etika adalah bagian penting diri menjadi manusia dan membantu kita memahami bagaimana kita harus berperilaku dan membuat keputusan yang benar. Aspek kunci etika dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep moralitas, mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang mengarahkan perilaku kita dan memandu keputusan kita. Yang kedua, konsep keadilan, mengacu pada ide bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan adil dan menghargai hak-hak mereka. Ini dapat melibatkan prinsip seperti keadilan, kebebasan, dan dapat melibatkan prinsip-prinsip lain yang terkait dengan situasi atau konteks tertentu. Yang ketiga, konsep kebaikan, mengacu pada ide bahwa kita harus mencoba melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Ini dapat melibatkan prinsip seperti kebaikan dan dapat melibatkan prinsip-prinsip lain yang terkait dengan situasi atau konteks tertentu. Moralitas. Moralitas dapat dilihat sebagai seperangkat aturan atau hukum yang harus kita ikuti, atau sebagai seperangkat nilai dan norma yang harus kita pertimbangkan saat membuat keputusan. Nah, implikasi etika di berbagai bidang. Yang pertama ada hukum, politik, dan bisnis. Etika memiliki implikasi untuk berbagai bidang lain, termasuk hukum, politik, dan bisnis. Misalnya, etika dapat membantu kita memahami apa yang benar dan salah dalam konteks hukum, atau apa yang benar dalam konteks politik atau bisnis. Penerapan etika juga dibagi menjadi 3, yaitu etika bisnis, etika medis, dan etika lingkungan. Etika bisnis mencakup berbagai isu, termasuk etika pengambilan keputusan, etika kerja, dan etika lingkungan.
Etika medis mencakup tentang bagaimana dokter, perawat, dan organisasi kesehatan lainnya harus berperilaku dan bagaimana harus membuat keputusan. Lalu etika lingkungan mencakup tentang bagaimana individu dan organisasi harus berperilaku dan harus membuat keputusan tentang penggunaan dan perlindungan sumber daya alam. Etika juga dapat membantu kita memahami bagaimana kita harus berperilaku dan membuat keputusan dalam konteks hubungan pribadi, seperti dalam menghadapi situasi etis kompleks. Oke teman-teman, materi yang saya sampaikan sudah cukup. Jadi, secara keseluruhan, etika adalah cabang penting dari filsafat yang membantu bagaimana kita harus hidup dan berperilaku berdasarkan nilai dan norma moral. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.